Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wega. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Izul gimana? Alhamdulillah baik juga. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita BKya bahwa hari ini saya akan melaksanakan observasi atau pengamatan di kelas ibu. Ya, akan tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan saya melakukan observasi atau supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain memberikan masukan nantinya, bimbingan dan pengembangan kemampuan ibu, sehingga kompetensi ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, sebagai bentuk persiapan agar ibu lebih siap nanti dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini ya. Yang pertama, materi yang akan ibu sampaikan nanti di kelas apa itu? Untuk materi yang akan saya sampaikan di kelas nanti itu berkaitan dengan sejarah dan peran tokoh ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sejarah dan peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam atau agama Islam ya di Indonesia. Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa sih? Tujuan pembelajaran secara umum ya. Kalau Ya. secara umum itu peserta didik mampu bukan hanya mengetahui tapi memahami bagaimana sih penyebaran Islam atau apa yang dilakukan, bagaimana peran para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Oke, mantap itu ya. Berikutnya Bu, area pengembangan yang hendak ibu capai. Untuk area pengembangan ya, area pengembangan ini ada diskusi kelompok dan penerapan kompetensi sosial dan ekonomi atau KSI. KSI. Ya, dari kedua area pengembangan ini kira-kira Bu yang secara spesifik yang akan ibu kembangkan itu yang mana? Untuk yang spesifiknya yaitu berkaitan dengan pengembangan atau penerapan kompetensi sosial emosional atau KSI-nya. Pengembangan KSE gitu ya. Pengembangan KSI. Nah, berikutnya ini strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran IUTK nanti, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan digunakan apa saja? Untuk strategi yang digunakan itu menggunakan information search atau mencari informasi atau mencari materi mengenai materi yang dibahas pada saat hari itu dimaterikan di buku-buku contohnya atau di sumber-sumber pembelajaran. Kemudian untuk modelnya yang digunakan adalah discovery learning dan metodenya menggunakan PBL atau problem based learning. Metodenya menggunakan problem based learning. Oke, nanti kita akan lihat penggunaan metode-metode yang ibu sudah jelaskan tadi ya. Dan yang terakhir Bu ya, apa harapan dari ibu terkait dengan observasi yang akan saya lakukan nanti? Harapannya ya tentu saya berharap proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, kemudian peserta didik atau murid-murid itu berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan tentunya apa yang saya jelaskan atau penjelasan saya sebagai guru itu dipahami oleh siswa. Intinya bahwa bagaimana siswa memahami materi dengan baik dengan strategi-strategi yang dilakukan. Ya, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ibu dan kita nanti bertemu di kelas ibu ya. Dan setelah itu nanti setelah kegiatan observasi akan ada kegiatan pra-observasi ya, kita akan merefleksikan hasil dari observasi atau kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu atas Sama-sama, waktu Pak. yang diberikan dan semoga berjalan lancar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan mengadakan observasi kelas bersama saya ini Bu Eka Fitria akan melaksanakan pelajaran di kelas. Bagaimana Bu Eka, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, saya akan berada di belakang Bu Eka ya. Jadi silahkan, semoga pembelajarannya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat nggak kalian akan mendapatkan pembelajaran hari ini? Apakah kalian semangat? Oke. Ada yang tahu materi kita hari ini? Apa? Sudah dikasih tahu kemarin ya? Hari ini Oke, sejarah penyebaran dan peran tokoh dalam menyebarkan Islam. Jadi penyebaran Islam di Indonesia itu dilakukan oleh beberapa tokoh ya, ada peran-peran para tokoh kita dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini. Nah, jadi dalam penyebaran Islam itu ada beberapa bukti, ada beberapa teori yang mengatakan mengenai Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak zaman apa dulu sebelum zaman Islam? Zaman sebelum Islam, zaman apa dulu? Kerajaan Hindu-Buddha. Oke, setelah sebelum Hindu-Buddha? Oke, zaman Praksara. Apa itu zaman Praksara? Sebelum manusia mengenal lisan. Zaman sebelum tulisan. Kepercayaan zaman Praksara itu ada apa saja? Dinamisi dan animisi dan animisi. Oke, sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Sini. Ini. Ini materinya. Ibu Sus penyebar itu. Ibu Sus jadi kita pakai karting untuk beli jajan kita buat dictionary untuk belajar bahasa Inggris. Sejarah ya, sejarah penyebaran. Ini materi kalian yang ini, yang jalur ya. Jalur Yang jalur penyebaran. jalur. Nah, Ya, jadi silakan lanjutkan. Ini kartu penyebar Islam. Diskusi setelah dipaksakan oleh teman-temannya ya. Kalian sudah paham? Nah, jadi mengenai penyebaran Islam itu sudah dijelaskan, ada teorinya, ada jalur-jalurnya, ya. Nah, jadi itu untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan. Oh, atau kalian ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya mengenai pembelajaran hari ini? Oke, silakan.
berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Sudah disebutkan mengenai materi kita yang kita bahas hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas lagi materi yang baru, yaitu mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan. Baik Bu Eka, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi dan proses observasi tadi di kelas selama 2 jam pelajaran. Sekarang sudah ada bersama kita ini Pak Khairul Azmi, pengajar praktik saya di cabang beliau akan menghati kegiatan percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu Eka tadi setelah melaksanakan pelajaran di kelas 10 tadi ya? Jadi perasaan saya ketika saya mengajar tadi, tentu saya sangat bersemangat dan melihat juga bagaimana anak-anak mengikuti pembelajaran. Mereka sangat berpartisipasi, sangat aktif dalam pembelajaran, sehingga saya tentunya sangat senang dan bahagia melihat bagaimana respon anak-anak atau bagaimana respon peserta tadi dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya, saya pun melihatnya tadi pembelajaran berjalan dengan sangat baik sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Untuk performanya saya rasa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun ada beberapa hal juga berkaitan dengan motivasi anak, terkadang menurun. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai tentu kita melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran tadi. Ya memang dari awal sampai akhir memang secara berpihak mendominasi untuk pembelajaran berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa siswa atau ada beberapa anak-anak itu yang motivasi belajarnya tiba-tiba ya menurun. Jadi itu yang membuat saya menilai seperti itu. Oke ya, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya ya. Menurut saya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi sudah sesuai dengan harapan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi itu sudah terlaksana, dan area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi spesifiknya pada KSE juga sudah nampak di pembelajaran tadi ya, dengan menggunakan strategi pembelajaran problem based learning serta model pembelajaran discover learning, sehingga murid-murid itu bisa menerima materi dengan baik dan sangat senang ya dengan model seperti itu. Bagaimana menurut Ibu atas apa yang saya sampaikan? Bagaimana pendapatmu? Alhamdulillah saya juga bahagia saya mengucapkan terima kasih penilaian Bapak. Saya dan yang Bapak lihat ya, dan Bapak dari apa yang Bapak lihat, saya juga bahagia karena apa yang saya lihat juga cukup sesuai dengan apa yang Bapak lihat juga. Dan saya sangat bersyukur bahwa anak-anak itu telah belajar dengan bersemangat dalam pembelajaran tadi. Apa kendala Ibu dengan pembelajaran tadi? Kalau untuk kendala sebenarnya tidak ada kendala yang sangat berarti ya, cuma kadang masih berkaitan dengan pengolahan kelas ya, masih berkaitan dengan motivasi anak dalam pembelajaran. Itu yang kadang-kadang menurun, entah mungkin di tengah-tengah, mungkin mengantuk dan lain sebagainya. Ya, jadi kendalanya itu yang kelihatan adalah menurunnya motivasi sebagian anak ya. Nah, dari kendala ini apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Tentu saya akan memperbaiki kendala itu dan saya akan lebih belajar dan mencari solusi, contohnya atau misalnya dengan memberikan speaking pada sela-sela atau pada saat anak sudah mulai bosan, saya memberikan speaking untuk meningkatkan motivasi mereka untuk semangat belajar lagi. Rencananya baik sekali Bu ya, dengan melakukan
bukan eksploiting di kelas-kelas pembelajaran, lantas siapa yang bisa membantu ibu dalam menghadapi kendala ini dan kapan kira-kira ibu akan melaksanakan rencananya? Ya, untuk siapanya di sini cukup banyak para senior yang jam terbangnya udah lebih tinggi daripada saya ya. Jadi ya tentunya saya akan belajar dengan guru-guru para senior saya, Rekan-rekan guru ya. rekan-rekan guru, bagaimana cara mengajar yang baik, kemudian bagaimana supaya anak-anak itu motivasinya tidak menurun pada saat pembelajaran. Stabil. Nah, ya tetap stabil. Nah, untuk kapannya itu insya Allah secepatnya bahkan atau di pembelajaran selanjutnya saya akan Luar biasa sekali ya rencana ibu, semoga bisa terlaksana dengan baik, dengan segera dan bisa berjalan dengan baik pula ya. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Eka. Hasil apresiasi kita ini sudah direkam dan ya semoga kedepannya bisa sana juga ya. Berikutnya Bu, sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu Eka dapatkan dari proses ini, baik dari perang, terus observasi maupun pasca ini? jadi yang saya dapatkan bahwa dari adanya observasi ini yang Bapak lakukan, karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, jadi saya bisa mengetahui saya kurangnya di mana, kemudian yang harus diperbaiki itu apa saja. Jadi itu saya bisa mengetahui apa saja yang harus diperbaiki pada saat melakukan pembelajaran. Biasa Bu ya, ada yang mau dialami dari kegiatan kita ya? Ingin saya sampaikan atau tanggapan saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah bersedia atau mau mengobservasi pembelajaran saya di kelas, dan tentunya ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat berarti bagi saya, karena dengan adanya hal-hal seperti ini, dengan adanya pembelajaran seperti ini, saya jadi bisa mengetahui bagaimana kemampuan saya, bagaimana saya pada saat saya mengajar. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas observasinya. Baik ya, tentunya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, tadi observasi terus dikenal, dan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk observasi, atas waktu Ibu ya untuk observasi. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala timbangan pahala. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih juga Pak Tipi sudah mau menemani kita ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Ijul. Tadi setelah saya mengamati percakapan coaching Pak Ijul sudah sangat luar biasa ya. Mulai dari kemitraan, bagaimana coachingnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai, serta Pak Ijul juga sendiri tidak menggurui atau memberikan nasihat, tapi justru menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dalam proses kreatifnya juga saya lihat percakapan Pak Ijul juga meringkas, merangkum hasil dari percakapan dari coaching tersebut itu sangat lumayan bagus dan sangat bagus. Itu pertanyaan pemantiknya juga bisa bisa menggali kompetensi dari coaching. Terima kasih. Ya, terus yang terakhirnya percakapan juga ditutup oleh rekan sejawat yang dipandu oleh sendiri. Itu sudah sangat luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak juga memberikan apresiasi dan umpan balik yang konstruktif dalam dan alur ceritanya itu sudah sangat sesuai. Mungkin itu aja kemudian dari saya. Terima kasih Pak Ijul. Semoga coaching kedepannya bermanfaat. Terima kasih Bapak juga atas apresiasi yang diberikan terhadap kegiatan saya, terhadap kegiatan coaching tadi. Saya tutup. Oke, makasih Pak Ijul. Semoga sukses selamat menjadi guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Amin ya warahmatullahi rabbal wabarakatuh. alamin.